Oh, saya Pak Jumawan, alamat Jayasri Dusun 5, Metro Kibang. Tadinya saya ngisi onggo makan peternak. Jadi kok saya bisa ngasih makan peternak orang, kok saya nggak punya. Nah, saya akhirnya coba-coba bikin kandang, terus ternak kambing, onggo. Saya biasa ngesup punya peternak lain, akhirnya saya ikut. Terus daun singkongnya kan gampang juga karena saya bidangnya di singkong. Saya ingin lebih senang lagi kotorannya untuk pertanian, pupuk utama itu. Jadi dari rumput kotorannya langsung jadi pupuk lagi untuk pertanian. Kan tapi hobinya nggak tersalur. Oh begitu. Ya cuman lihat punya orang. Kalau kita sekarang ini hobi tersalur, keuntungan dapat. Jadi untuk pupuk di ladang saya juga nggak beli. Untuk mencari makannya saya memang pengesup makanan. Di ternak kambing saya praktis. Sebelum ke lapak kita ngasih makan, sore ngasih makan. Terus kotorannya kita nggak perlu repot-repot buang. Jadi nanti digunakan setelah udah banyak, karungin bawa ke ladang untuk pupuk pertanian. Keuntungannya satu ya jelas kita untung dari hasil ternak. Duanya untung kita nggak perlu pupuk kimia yang terlalu banyak. Nah, terus hiburan, refreshingnya itu ada, hobinya tersalur. Jadi kesenangan untuk di rumah kenyamanan ada karena ada ternak. Saya bikin kandang Januari kemarin. Januari? Iya barusan. Bulan 2 ngisi sampai sekarang. Terus ini kelihatannya kok saya lebih cocok, makanya bikin kandang lagi baru. Permodalan sambil jalan ini Pak. Ya sekitar ngisi sekitar 12-an mungkin. Kandang awal. Cuman kan sekali bikin untuk sekian tahun ke depan. Ya yang penting kita apapun yang terjadi udah siap. Gitu. Siap. Terus untuk kelemahan untuk berternak ya kita sambil belajar karena permulaan ternak, sambil belajar sama orang-orang yang udah tahu lah. Kemarin satu apa itu Pak? Kejang. Anaknya yang crossbur itu lahir 4 hari, kejang, nggak bisa selamat. Untuk penjualannya menurut saya lebih cepat di breeding. Kita lahir sapi udah ada yang mau. Kalau penggemukan kita nunggu hari lebaran haji lama, waktu tertentu. Kalau breeding kapan saja ada orang stok, ya udah ambil. Nah kayak gitu. Selama ini untuk breedingan nggak pernah kesulitan. Banyak orang yang datang, ada posting, yang lihat udah datang sendiri. Udah untuk breeding mudah. Kalau untuk kambing memang gimana ya? Kalau kambing itu untuk breeding yang paling kencang, iya paling bagus. Untuk penggemukan kurang. Masalahnya breeding itu diri gemuk bisa berjual daging. Ini 10 meter yang untuk boxnya 10, untuk indukannya 4 lokal ya, 6 long. Mulai piara kan bulan 2 sampai sekarang bulan 10, 8 bulan. Sebetulnya saya itu udah jual banyak, udah di atas 20-an lebih, mungkin 25. Karena saya beli yang agak kurus tapi sehat. Ketika dilihat orang langsung ditawar, ya udah saya kasih. Saya kan pesan kalau ada kambing yang kurang sehat tapi kurang gemuk tapi masih bisa kita piara, saya beli. Oh gitu. Nanti setelah kambing gemuk diposting udah diambil orang. Kalau untuk demam ya saya siap untuk injeksi, terus vitamin saya siapin. Yang belum ketemu ini kena kejang, memang belum. Untuk lain-lainnya insya Allah kita belajar lewat teman-teman lah. Saya sebulan sekali, kadang udah ada daun singkong dikirim dari Padang, itu kan anak buah ada pas jabut itu ya, bawa giling, udah selesai. Enggak nanti telepon, kita setor singkong ke pabrik, dari pabrik bawa. Aku nggak repot-repot cari onggo, cari itu enggak. Kalau sekarang belum banyak ya? Paling
nggak ada 1 ton, 5 kintalan lah paling. Tapi saya belinya banyak karena untuk nyuplai peternak lain. Ya nanti bawain daunnya, nanti kan ada dia setor ke lapak, suruh bawa daun singkong, kirim sini, nanti saya giling, saya lase. Gitu. Crossbore sama Rambon. Ya. Untuk berdaging bagus. Makannya, senang. Minumnya kuat. Kuat ya. Jadi apa saja masuk. Sama-sama kasih makan satu jenis, cuma gemuknya beda. Lebih cepat crossbore. Untuk berdaging memang menggiurkan. Kulitan kalau yang indukan masih diri, itu ketika beranak pertama, itu untuk menyusuinya kita harus telat ya. Kadang-kadang kan nggak mau, jadi jempenya kita harus arahin ke induknya kadang-kadang di menyusui nggak mau, kita harus pegang, bersihin, diperlah. Itu ya menambah income lah. 2, seneng. Terus ketiganya, kita mengurangi beli pupuk kimia. Karena saya orang tani, juga tani. Jadi mau menanam singkong, di pupuk ini kimianya nggak perlu, karena pupuk kimia agak mahal pula. Nanti untung kita lebih sedikit. Kalau pakai kotoran ternak ini, kita kimianya nggak perlu banyak. Ya pasti membantu lah. Karena punya ternak ini, andai kata kita pas lapaknya sepi, mungkin pas lagi itu bisa dijual. Nah, untuk yang jelas, kalau saya sekarang ini untuk persiapan anak ke depan, baru 14 bulan. 14 bulan. Ya. Artinya di program untuk. Ya, untuk ke situ. Kalau kakaknya udah 23 tahun ikut bantu bapaknya di lapak. Cuman kan kemarin sama yang kuasa masih dikasih amanah lagi. Tadinya ditunggu-tunggu nggak datang. Nah, ini jadi untuk masa depan. Ini pun ada, ini punya anak yang gede. Nah, ini nanti persiapan untuk anak yang kecil udah saya hitung. Oh, seperti itu, Pak? Ya, jadi saya nanti sambil ternak sambil ngarahkan. Jadi anak nanti biar bisa ikut senang ke peternakan. Kalau nggak punya konsep, nanti nggak semangat peternaknya, nanti ngawur. Iya. Harus punya program dulu. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, insya Allah ya udah cukup lah. Kalau kaya itu urusannya di sana. Ya rugi, karena di desa itu kalau bisa sistem ekonominya mata rantai. Kita tani, pupuknya dari kotoran ternak. Nanti daun-daunnya dari daun singkong bisa dikasih lagi ke kambing. Daun singkongnya ke kambing. Kambing buang kotoran, nanti buang ke ladang lagi. Singkongnya kita jual ke pabrik. Panennya harganya menurun. Nah, nanti kambingnya bisa untuk menunjang. Nah, kayak gitu. Yang jelas kita, kalau saya jelas nyaman. Kalau di desa itu kalau ada ternak itu hiburan tiap harinya ada, kegiatan tiap harinya ada. Jadi tadinya yang pulang dari lapak itu ngapa ini? Sekarang ngasih makan kambing. Sebelum berangkat ke lapak, pagi-pagi ngapa ini? Nah, ngasih makan dulu kali saya. Pagi sama sore. Pagi pakannya apa? Kita oplos saja kalau saya. Oh, langsung oplos aja. Nah, kalau saya, yang jelas kalau singkong itu nggak mungkin tinggalkan, karena dari tahun 90 saya bina itu sampai sekarang. Terus untuk peternak ini mulai usaha baru, kalau bisa ya dibesarkan. Siapa tahu nanti ada modal lebih bikin gede lagi, siapa tahu. Tapi rencana memang kepinginnya begitu. Asal kita niatnya itu bagus, terus kita rawat dengan bagus, insya Allah bagus semua. Nah, tapi kalau kita setengah-setengah, jangan. Pak, ya? Jangan. Usaha apapun kalau setengah-setengah jangan. Kalau nggak mau belajar sama teman juga jangan, karena semua itu harus belajar. Di usaha apapun harus belajar. Nggak kita ngawur kepingin, biar ikut-ikut, nggak bisa. Singkong juga kalau nggak gitu nggak jalan. Perawatan lah yang jelas kalau saya. Perawatan dulu. Kalau kambing kadang-kadang dari beli kurus, tapi kalau kita rawat bagus, nanti bisa jadi bagus. Oh gitu.